Siapa yang paling kamu cintai di dunia ini, Mary? Tuhan, Si Milin judes ya? soalnya kamu jahil. Aku udah kasih kapur di sepanjang jalan supaya kamu gak tersesat. Kalau Bunda Tante nih sukanya bahasa persatuan. Kalau kau? Bahasa perasaan. Waduh. Kamu mencintai Tuhan. Kalau aku mencintai ciptaannya, yaitu kamu. Om, jadi kita mukul mereka kan? Enggak, ini kan nggak sampai berantem. Ini ceritanya tuh panas-panasan mau berantem, terus nggak jadi karena diskusi, ya kan? Kan filmnya bukan tentang berantem-beranteman, ya nggak? oke. Yang asik-asik aja, Gak oke? jadi berantem. Paham? Paham ya? Bener ya? Oke ya? Coba Kita tes ya, latihan ya, latihan dulu ya. And action. Kamu yang namanya Dilan? Iya. Nah, oh iya? Kenapa? Udah langsung aja. Apa nih? Tuh, dulu. Sampai disamperin tuh. Ini kenapa nih? Ini Om, lagi reading, Lagi cuman latihan Om, lagi latihan. latihan, cuman ini pada kebawa emosi gitu ya. Waduh, ini baru latihan udah kebawa emosi ya? Iya. Waduh. Salaman dulu. Salaman dulu dong. Salaman dulu, oke. Aduh, ini adalah para pemain dari film Dilan 1983. Ini, bener ya? Ini. Ini dengerin. Ada Omnya dong. Aduh, inilah anak-anak Indonesia yang berbakat. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ini udah latihan doang, tapi udah langsung kayak gitu ya. Biasa, karena jiwa muda berapi-api ya. Totalitas luar biasa. Kita kenalan dulu kali ya. Kamu siapa? Memerankan apa? Aku Muhammad Adiat berperan sebagai Dilan. Oke, Muhammad Adiat sebagai Dilan. Kamu? Aku Keanu Aska berperan sebagai Nanang. Oke, Keanu sebagai Nana. Aku Quentin berperan sebagai Gigin. Gigin, Quentin. Aku Jonathan Alvaro peran sebagai Anhar. Anhar. Oke. Yang tengah, Bapak? Oh, saya Fajar Bustomi, saya sutradaranya. Oke. Bapak asuh. Tapi emang kalau ketika proses latihan itu emang seperti ini ya? Iya. Mereka udah langsung dikeluarin emosi-emosinya gitu? Biasanya sebelum kita blocking. Jadi habis reading di meja, kita baca skrip sama-sama, kita coba peragain, kita bikin workshop. Kita coba sebelum kamera, sebelum ratusan kru datang, mereka harus udah hafal dulu, kan malu di depan kamera kalau salah-salah mulu ya. Iya. Ya kan? Nah, biasanya proses kayak gini tuh bisa sebulan gitu. Paling pendek tuh biasanya sebulan ya. Iya, paling. Kita baca skrip dulu. Habis baca skrip di ruangan, keluar Keluar kayak gini, latihan. latihan. Kadang juga suka observasi ya. Observasi suka jalan kemana gitu. Iya. Oke. Itu kalau kalian latihannya cuma waktu reading sama Mas Fajar aja atau ketika di rumah dapat skrip udah langsung latihan? Di rumah ada baca-baca sih. Aku baca full dulu satu skrip pas pertama dapat. Pas lo dapat langsung Pertama kamu baca dulu. bacain. Kamu latihan di rumah sama siapa biasanya? Biasanya kalau latihan aku di depan kaca, tapi itu kayak lumayan malu ya sebenarnya, agak malu kalau depan kalau muka sendiri malah malu. Oh gitu ya? Malu sama Iya. kaca. Iya, kalau ada lawan lainnya malah lebih enak kalau Nggak pingin, nggak apa latihannya. minta papa mama bantuin atau siapa Enggak, bantuin? sendiri aja sih. Sendiri aja? Sendiri aja. Ini malu sendiri ya sama diri sendiri ya? Kamu, Keanu, Aku kalau latihan? suka reading di rumah sama ayah. Hmm. Reading ya latihan. Sebelum reading di sini kita latihan dulu. Oh jadi udah latihan dulu semuanya gitu ya? Karena sudah berpengalaman sebelumnya Berpengalaman bermain bermain film? Kalau Kok film, Quentin? film ini aku yang kedua. Film kedua. Film pertama ada juga kalau Udah tayang. pertanyaan apa? Udah tayang. Udah sering main film. Sekarang udah sama film, berarti udah terbiasa deh kalau model kayak gini ya? Lumayan. Lumayan. Biasa Tetap harus balik lagi ya, tetap harus reading dulu gitu segala Tetep macam. dong. Tetap ya? Tetep dong. Oke. Kan harus janjian. ya kan? No, Harus janjian. tektokannya Ya, ya. tektokannya. Ngafalin sih bisa sendiri ya, tapi tektokannya itu ya. Nah, kalian kalau misalkan pas waktu reading gitu, ini ada adegan mereka satu scene. Oh, Oh, ada. Satu Banyak frame. banget. Oh banyak banget ya? Ya, jadi ceritanya kalau di film Dilan ini adik kelasnya Dilan adik kelasnya, ini kakak kelasnya. Oh. Nah, dia ada masalah sendiri nih. Dua geng ini nih. Nah, ini kan prosesnya di Bandung ya? Bandung. Di Bandung. full Bandung. Sementara teman-teman semua domisili di daerah Jakarta. Jabodetabek. Jakarta. Jadi waktu Iya. itu stay di Bandung sana? semua. Bandung Iya, semua? stay kita Berapa lama di sih? 26 hari. Hafal sekali kamu 26 hari hitung ya?
26 itu sama breaknya. Ya dihitung kita soalnya sebenarnya kita nggak nyadar, cuman abis baca itu, ternyata udah 26 hari ya kita syutingnya. Oke. Seseru itu jadi nggak inget sebenarnya. Seru. Seru banget, syutingnya seru banget. Ini Nggak saking berasa serunya, syuting. ini biasa syuting kan sama yang udah berumur-umur ya. Yes. Ini bocil-bocil ini seru banget hari. Biasanya kalau kita syuting tuh pengennya cepet-cepet selesai gitu kan. Bener, capek Ini ya. dia udah selesai syuting, nggak bisa ada tambahan lagi. Oh jadi stay satu lokasi rame-rame semua di situ? Ya, jadi kita sewa satu hotel, tinggal di situ, ya berangkat pagi dari hotel ke lokasi, ntar balik lagi sore. baliknya di situ. Ya, situ. Jadi kumpul. Kadang kita kalau lagi break suka ngobrol, biar chemistry-nya juga lebih enak, buat latihan-latihan lebih enak. Nah, ketika 26 hari itu sekolah gimana? Izin. Kita Kita ada satu-satu izin. gimana, ada yang izin mungkin kan? Ada yang Karena waktu itu kita carinya juga waktu libur sekolah juga, jadi dipas-pasin. Dipas-pasin pas libur dan juga nggak ujian gitu Ya, lah ya. Jadi gitu. kalau perlu izin lebih gampang gitu ya. Capek juga ya, kita berdiri, kita duduk yuk. Ayo, Boleh? ayo. Ini papa mama kalian? Oh iya. Terus anak-anaknya reading sama saya, papa mamanya sini Nongkrong. diskusi ya kan. Saya pengen ngobrol deh selama salah satunya. Bolehkah dengan Mas, boleh dong. Ini papanya siapa? Ini papanya Kiano. siapa? Papa Kiano. Oke. Mirip Mirip ya? banget. Oh beda. Gantengan kok papanya. ngakuin ya? Gantengan papanya. Mas namanya siapa mas? Saya Irgi. Hirgi. Hirgi Farezi. Bukan ya, itu Irgi Farezi. Oke. Mas, bapaknya Kiano. Betul. Ini tadi kan 26 hari stay di Bandung. Kemudian waktu itu izin atau gimana? Iya, kebetulan sebelum produksi kita izin dulu ke sekolah, pihak sekolah. Dan alhamdulillahnya pihak sekolah juga mendukung. Oh dukung ya? Mendukung, sangat mendukung sekali. Jadi diberikan izin ya, setelah itu langsung 26 hari itu didampingi? didamping, selalu didamping. Kayak gimana sih kalau misalkan orang tua ini pengen tahu aja, mungkin pemirsa di luar sana penasaran gitu, anak-anak kecil ngumpul semua itu kan pasti heboh. Betul. Nah orang tua ada di situ tentunya untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan, tapi seperti apa? Ya udah ngikutin aja cuma dari luar atau kayak gimana sih? Enggak, tetap kalau di lokasi syuting tetap kita ngawasin juga dan sikap dan perilakunya. Terus setelah syuting juga harus ada jam istirahat kan. Kalau anak-anak kayak gini kan tetap oke. dia namanya bermain. Main mulu ya. Luar biasa. Nggak kena capek. Jadi kita tetap pengawasan. Setelah syuting ya kita mengingatkan lah untuk istirahat. Oh kayak gitu. Kiano, pesan-pesan ayah dijalankan nggak? Attitude-nya? Dijalankan, kalau itu tetap dijalankan. Kalau attitude dijalankan. Kalau main-main? Enggak. Oke. Mas, mumpung ngomongin soal film anak-anak. Gimana tuh rasanya yang biasanya sudah biasanya memimpin sebuah produksi untuk orang-orang yang sudah usianya udah matang gitu, ketika sama anak-anak gini tantangannya apa? Tantangannya siap aja gitu, dicuekin gitu. Iya. Karena kalau anak-anak gini kan kalau kita ngobrol gitu, mereka lagi asik berdua ngobrol, ngomong aja gitu. Nggak Kayak tadi gitu ya? Iya, ada kayak briefing tadi. gitu, pengennya heboh sendiri. Dia dengerin nih, udah dengerin. Ntar abis itu pas ada satu ngobrol, dia lagi asik, tuh ngomong lah gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi di headphone tuh karena harus gini, Dek dengerin ya, itu Pak Ipung kameramennya lagi ngarahin ke sini aja, jaga dulu ya gini, harus gitu. Oh, mereka kan ya mereka masih bebas aja gitu kadang-kadang gitu. Tapi pernah marah nggak? Pernah marah nggak saya? Enggak. Serius? Enggak. Wow, luar biasa kesabarannya. Ya kan memang harus begitu ya. Apain kita marah-marah kan nanti Oh, hasilnya gitu ya? malah nggak bagus ya. Tapi kalian kalau misalkan ditegur kayak gitu deh, itu kalian langsung pengen ya denger habis itu langsung main lagi gitu nggak sih? Iya. Biasa gitu ya? Hehehe. Menerima katanya dilema waktu nerima tawar untuk memproduksi film ini. Dilema kenapa? Jadi kan film Dilan yang pertama aja banyak banget ya netizen yang kritik gitu dan alhamdulillah ya menurut saya ya ada benernya juga, kita harus mulai mikirin gitu ya. Kritikan ini film cinta-cintaan ini begini kan banyak tuh Kalau kan. dulu kan karena SMA ya. SMA gitu itu kan. anak sekolahan tuh cita-citaan. Sekarang anak SD gitu kan. Lebih parah lagi gitu. Iya. Kecil lagi. Ada yang bilang ini anak SD udah dijadiin pacar, filmnya bukan tentang itu gitu. Oke. Filmnya bukan tentang itu, cuman udah mikir image Dilannya begitu Yeah, pacaran. yeah, Padahal yeah. kan
Dilan ini kan sebenarnya kalau kita baca bukunya dan di filmnya juga kan sebenarnya karakter Dilan itu kan mencontohkan sebagai laki-laki itu menghormati wanita. Gitu kan prinsip dasarnya film Dilan tuh kan premisnya itu. Penghargaan laki-laki terhadap menghormati perempuan. wanita lah gitu. Jangan kita melecehkan, melindungi wanita. Makanya dialognya gitu. Kalau ada yang menyakitin kamu nanti orang itu akan hilang. Nah, itu kan sebagai pelindung lelaki sebagai pelindung wanita gitu. Nah, kalau di yang film ini saya kan takutnya kan ada pacar-pacaran nih, karena waktu dulu kan novelnya belum ada gitu. Wah ya ceritain nanti gini. Oh, tapi saya kan udah percaya sama Ayah Pidi baik itu kan dia menurut saya orang pinter lah, dia nggak mungkin bikin cerita yang aneh-aneh enggak. Gitu. Dia sedang bikin film bercerita tentang anak-anak di era tahun 83, bagaimana sebenarnya tahun 83, bagaimana berinteraksi sama teman-teman gitu kan. Ya kadang-kadang anak-anak ada berantem, tapi bagaimana di film itu ceritanya menasihati untuk nggak berantem gitu, dari orang tuanya, dari gurunya, dari kakeknya, dan dialog-dialognya tuh lucu banget gitu. Saya ketika baca tuh yang bikin ini nggak mungkin saya nggak ambil gitu. Panjang baca tuh ketawa terus iya gitu. Emang kan si Dilan ini ulahnya ada aja ya. Gitu. Ada aja gitu. Salah satu dialog-dialognya banyak banget yang seru ya. Banyak yang seru-seru banget. Seru ya. Nah, dia kamu menerima peran sebagai Dilan itu alasannya apa? Alasannya mungkin karena alasannya banyak sih, mungkin karena karakter Dilan ini memang keren banget ya, ikonik banget. Terus juga yang keduanya pas aku baca novelnya itu keren banget. Ada juga di sekolahku, aku kemarin baca terus keren banget. Aku baca yang pertama itu lucu banget. Terus jadinya aku suka banget, terus karakternya juga keren banget kan Dilan tuh. Jadi aku terima. Oh gitu. Tapi kamu ngerasa beban nggak? Katanya ngerasa beban. Ada sedikit sih pas pertama doang. Tapi selama pre-production dan selama syuting alhamdulillah rasa bebannya nggak ada sih. Soalnya dibantu sama Om Fajar banget. Sama Ayah Pidi dibantu banget selama syuting. Itu kamu ketakutannya seperti apa sih? Ketakutannya mungkin takut pesan-pesan yang Ayah Pidi pengen sampaikan nanti takutnya kalau mungkin ada salah penyampaiannya nanti jadi kurang bagus. Terus takutnya kalau ada salah-salahnya jadi ya nggak enak. Tapi alhamdulillah pas syuting aman. Aman. Itu kamu bertanya gitu ya? Itu aku tanya-tanya. Apa sih kok kalimatnya begini gitu? Iya, terus banyak banget nyoba aku selama reading kan itu ada nyoba-nyoba dulu. Itu aku berkali-kali nyobanya. Ada yang satu scene tuh sampai 2 hari. Itu tapi bagus banget jadinya. 1 scene sampai 2 hari? Keren banget tapi jadinya. jadinya. Kenapa sesusah itu atau apa? Enggak sih, nggak susah banget. Tapi mungkin karena dari dialognya. Terus juga dari waktu itu kan karena belum tahu lokasinya kayak gimana. Jadi masih bingung tempatnya juga kayak gimana. Tapi kamu udah nonton belum Dilan-Dilan sebelumnya? Dilan-Dilan sebelumnya udah, aku udah nonton. Udah. Kalian semua udah nonton nggak? Udah. Udah. Rame-rame nonton waktu reading? Enggak, sendiri aku udah nonton. Oh, oke. Kamu, Nanang, Keanu, kamu satu geng sama Dilan kan? Satu geng sama Dilan. Itu sebelumnya udah kenal belum sama Adian? Belum, tapi pernah ketemu ya? Pernah ketemu, Oh, tapi pernah belum ketemu? kenal. Belum kenal. Itu gimana kamu menjalin chemistry-nya biar segeng banget nih gitu? Kita sering main. Iya. Kita sering main. Apa biasanya mainin? Banyak sih, kita ngobrol-ngobrol selama reading ya. Karena reading kan kumpul terus, kita kasih sepeda, main sepeda bareng di sini gitu. Oh gitu. Iya. Apa biasanya yang mainan yang paling seru biasa Kak? Pasti kalian mainin tiap hari? Ngobrol sih. Ngobrol. Tapi seru-seruan gitu ngobrolnya. Ngobrol apa sih? Apa ya? Banyak apa sih aja, ya yang banyak. topik yang lagi seru. Random banget. Random banget. Tapi kita juga sering main ya di papan Kita tulis. sering main di papan tulis. Tebak-tebakan ya? Oh, tebak-tebakan. Banyak sih. Ada Ngobrolin ke gambar-gambar. Asel gitu ya. Kasel diobrolin sama anak-anak. Kalau Kakaknya. Gigin, Quentin jadi Gigin. Gigin itu lawannya Dilan ya? Kakak kerasnya. Kakak kelas. Waktu dapat tawaran jadi Gigin gitu. Jadi Gigin, waktu itu aku dapat skrip, terus aku baca nih sampai full, terus lihat bagian aku, wah ini keren banget nih, ya kan? Nah tapi aku kan nggak ngerti ya, kalau tulisan-tulisan Ayah Pidi kan susah dimengerti ya. Jadi aku tanya ke bahasanya Papi. terlalu cantik gitu ya. Tapi real Terus aku tanya ke Papi, ke Papi, Pi ini maksudnya apa Pi? Oh ini maksudnya kamu begini. Oh ya udah,
kalau yang kayak gini gimana? Pokoknya aku nanya-nanya terus yang aku nggak ngerti gitu. Oh. Sampai akhirnya latihan terus. Bahasa Sunda juga kan? Gitu. Pakai Ada. Iya. Ada Sundanya gitu gimana? Sulitan nggak? Kesulitan Om, aku kan papi orang Sunda. Tapi Aku kamu orang kan Sunda, tapi aku nggak bisa bahasa Sunda. Makanya, itu gimana? Kan kalau di skrip itu kan ada dialognya pakai bahasa Indonesia, tinggal diartikan ke Sunda aja. Jadi nanti dikasih sama papi, aku pelajarin yang enak tuh penyampaiannya biar bagus aja. Yang di trailer itu apa? Kamu pas ketemu sama bilang apa? Tantang sih aing. Tantang sih Kak Aing. Coba dia pakai muka yang beneran Mas, bukan seriusnya gimana coba? Pas kacamata. Oh, lu pakai kacamata itu. Beset. Perlu kamu di sini? Enggak. Coba pegang meja pegang meja ya. Enggak. Nangtang sih Kak Aing. Tepuk tangan boleh loh. Wah, keren. Tapi kamu emang soalnya basicnya ada teaternya kan? Iya, aku dari kecil Om, dari bayi itu dari dalam perutnya bunda. Udah Suka terbiasa. diajak ke teater gitu, terus pas baru lahir dibawa ke panggung, kakinya di jalan-jalan lari-lari main-main gitu. Kalau anak Jonathan Alvaro sebagai Anhar ini Temennya Dilan. Oh, Kalau di Dilan juga. 90 itu temennya Dilan. Heeh. Tapi ini penjelasan Anhar itu dulunya waktu SD itu ternyata satu sekolah juga. Oh, kan sudah ada tokohnya ya. Kalau Iya. kayak yang dimainin Keanu, dimainin sama Ken itu Belum. belum ada tokohnya di cerita sebelumnya. Kalau Iya. kamu ada. Itu kamu observe ke situ juga nggak? Sedikit sih karena kan karakter Anhar itu kan santai-santai gitu kan kayak cool. Anhar ini kan ada Julio kan. Kalau aku nih versi kecilnya Jonathan, aku harus bisa versi kecilnya ini gimana nih? Apakah dia karakternya itu sama dengan yang gedenya apa emang pada yang kecilnya itu marah-marah aja biasa-biasa. Jadi kebetulan dia secara fisiknya udah mirip nih keriting-keritingnya kan Iya, sama keriting Julio banget kan. kan. Dan pada saat syuting juga emang gesturnya dia udah Anhar banget. Usianya berapa sih Dilan dan kawan-kawan ini? Kalau di filmnya? Kalau di filmnya ini kan kelas 5 SD, mereka kelas 6. Nah, sementara kamu Jonathan sebenarnya udah usianya udah remaja. Udah remaja. Apa kamu membayangkan usiamu waktu itu aja gitu? Berarti? Kayaknya aku harus bisa memposisikan dengan seumur dia, yang lainnya gitu. Susah nggak sih kalau main sama teman-teman yang Nggak, lain untuk dari kelas 5, kelas 6 SD? Nyambung kok. Nyambung, ya? ya. Nyambungin. Ya kan kalau misalkan ngobrol-ngobrol kayak gitu, ya udah ngobrol macam-macam itu tuh semacam-macam apa sih? Masih penasaran deh. Kalian bisa chemistry-nya bisa dapat kayak gitu? Mungkin kita sering ngobrol lah sih kayak random apa yang mainin kita belum pernah mainin kayak masa-masa kecil nggak sih? Kayak main ABC 5 dasar gitu. Oh iya, kita banyak main Sebelum game reading nggak sih kita? telepati. Iya. Ini bom yang sweet bom itu. Iya, Oh, iya, sutumpuk. Oh, tumpuk. Oke. Apa lagi? Apa Yang telepati? iya telepati. Itu paling sering tuh Itu telepati. telepati seru banget tapi. Terus apa lagi ya? Apa ya? Kadang kalau kita itu sering ini nggak sih? Main petak umpet. Ya, Iya, Oh iya, petak umpet. seriusan? kalau di hotel. Di hotel. di hotel. Ada olah tubuhnya juga kita selain acting ada olah tubuh biar gesturnya juga. Untuk lebih enak gitu ya. Nah, karena tadi mereka sempat mention ngomongin soal permainan telepati, ini saya juga punya permainan telepati buat ngetes nih. Seberapa kompak sih adik-adik kita ini? Siap ya? Siap. Aku kasih satu kata, terus nanti aku hitung 1, 2, 3, kalian menyebutkan apa yang di pikiran kalian gitu ya. Om Fajar Tentang ikutan, si Om Fajar. kata ini gitu ya. Pertama, telepati adalah kata-katanya, tapi jangan langsung disebut ya, aku hitung dulu ya. Dilan. Oke. Dilan. 1, 2, 3. Mailin. Apa? Mailin. Apa? Ayah. Kok ayah? Kan ayahnya ini apa tentara terus Oke. nyambung kan Dilan. Film. Kirain film. Oh, nyambung. Oke, mereka berdua lu aja. Oke. Kata-kata yang kedua. Kompak. Bandung. 1, 2, 3. Dilan. Iya. Apa? Milea. Mila? Dan Bandung. Bagiku. Nyambung lagi. Kamu apa? Kayak Dingin. dingin. Belum ngomong. Oh, belum. Ini Oke, nggak ada yang sama, nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Aduh. jauh Oke. banget. Sekarang yang ketiga, kata-katanya adalah gombal.
1, 2, 3. Enggak, udah mikir belum? Udah. Sabar. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Kan Dilan juga ngobalinnya cewek. Aduh. Dia doang yang beda. Kalian bertiga sama. Dilan. Dilan. Apa? Dilan. Kan ngomong Konsentrasi. Oke. Kata-katanya adalah Axel. Apa? Siapa namanya? Axel. Oh, Axel. Oke, siap ya? Axel, 1, 2, 3. Iya, Apa? JKT48. Sama JKT. Jakarta. Kaida. Kaidah. Kiano. Ya Allah, kita Oh my God. Kenapa sih Boleh tepuk tangan dulu kalian. Jakarta harusnya? Mungkin udah agak kelamaan ya. Kalian abis setelah proses produksi selesai pulang masing-masing kan? Dia Ini ketemu lagi tuh? Ini nangis nih padahal nangis. Oh, kalian sampai nangis ya? Iya. Kenapa? karena seru banget syutingnya. Oke. Kayak apa ya? Kayak setiap Sampai scene. sesebuka itu. Please sehari lagi. Ntar sehari lagi, nangis lagi, sehari lagi, sebulan lagi. Mungkin gini kali ya, saya rasa gini. Karena kan di film ini mereka itu jadi anak-anak yang hidup di tahun 1983. Berbeda dengan generasinya dia sekarang, di mana mereka nggak ada interaksi kan. Yes. Nah, ini selama syuting ini mereka menjadi anak-anak yang kayak gitu, yang main bola bareng, main sepeda bareng. No gadget? No gadget kan? Oh iya, no gadget. Iya, dia gadget. no gadget. Wow. Gadgetnya ya sepeda itu, bola itu gitu ya. Jadi akhirnya mereka jadi kompak gitu. Mungkin kalau mau kompak ya itu jauhin sosial media, jangan handphone gitu Ya kan. kalau kita main game malah jadi sendiri-sendiri. Iya benar. Iya sih. Handphone ya maksudnya. Main handphone. Main handphone ya, kayak udah asik dengan handphone masing-masing gitu ya. Gitu ya pas Mungkin naik sepeda. itu Kalau masyarakat bilang bahwa ini adalah film romantis, romansa gitu tuh ya memang ada nuansa itunya kan, Mas Fajar. jadi gini, kalau kita ngomongin cinta bukan berarti itu ngomongin orang pacaran ya, anak SD pacaran. Cinta bukan dari laki-laki perempuan yang berhubungan begitu. Enggak ada kata pacaran di film ini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Oke. satupun gitu. Heeh. Tapi saya bisa jelaskan lewat filmnya. Ada dialog kayak gini. Ya kan si Dilan itu tulis di dindingnya dia pakai bahasa Cina. Ya kan? Terus tulisannya wah ini ya kalau nggak salah. Wah ini. Terus abangnya tanya, Ini apa tulisannya? tulisan apa? Terus Dilan, ayo dong, kamu lanjutin. Ini tulisan apa? Tulisan apa? Bahasa Cina. Artinya apa? Jatuh cinta. Anak SD kok jatuh cinta. Mau SD, S2, atau S1 sama-sama manusia. Jadi bisa mencintai. Punya hati. Punya hati, bisa Nah. jatuh cinta. Nah, jadi manusia ini kan memang ditakdirin Tuhan tuh diciptakan punya hati. Hati itu yang biasanya kita jatuh cinta, hati kita dulu yang berdebar-debar gitu kan. Nah, ini film itu ngomongin itu. Rasa yang dikasih ke setiap manusia, ya jadi ketika dia masih ada ya ada. Sekalipun ada cinta ya cinta monyet gitu, bukan cinta orang pacaran suami istri enggak gitu. Jadi ya hampir di satu film nggak ada kalimat pacaran ya. Nggak ada. Dan nggak ada pacaran kan? Nggak ada, pacaran nggak Tapi ada. kalau Dilan ya bahasanya gombal-gombal gitu ya emang dia karakternya begitu Memang biasa. karakternya gombal. Jonathan, kamu kan udah remaja. Iya. Udah pernah lah ya ngalamin perasaan-perasaan itu kan. Nah, ketika kamu dapet naskah Dilan 1983, waktu itu yang ada di pikiranmu gimana? Wah, ini anak SD kok udah bercinta-cinta atau kayak gimana? Sebenarnya kalau anak kecilnya suka-suka aja nggak sih? Kayak aku suka kamu nih, tapi nggak kayak buat resmi pacaran gitu. Nah. Kayak teman-teman deket, teman deket gitu. Gitu. Itu yang ada di pikiranmu waktu itu. Nggak sampai yang kayak pacaran enggak. Oh. Tapi Dilan ini juga sebenarnya nggak deket banget sama pacarnya, lebih deket ke sahabat-sahabatnya. Iya, ini di filmnya menceritakan Sahabat. persahabatannya, kekeluargaannya. Keluarga. Karena Dilan di film ini kan baru balik dari timur-timur ceritanya. Yang habis dari tugas ayahnya ya. Jadi lewat film Dilan ini kita menceritakan di mana masa Indonesia di tahun 1983 lewat Itu keren. sudut pandang anak-anak. Nah, kalau di dalamnya ada Bumbu-bumbu bumbu tadi itu ya itu kan memang Menceritakan. lahiriahnya manusia begitu gitu. Ini sebenarnya kita tuh ngobrolnya tuh nggak cuma berlima aja nih, saya berenam, tapi ada satu lagi ya sebenarnya Ayah Pidi, cuman Ayah Pidi nggak bisa hadir ya. Assalamualaikum Tapi kalau memang Ayah. mereka nggak mau nggak apa-apa. Ini dia Ayah Pidi, halo, Ayah Pidi di mana?
Ayah Oh Pidi itu ada di iya kebun itu banyak, binatang. ada Oh kalkunnya, ya ada Allah. ini. Ini kebun binatang mana? Saya punya Oh luar biasa, Ayah Pidi. Ayah Pidi, saya Jati nih, point of view pengen ngobrol sebenarnya sama Ayah. Ini kemarin sequelnya Dilan itu kan anak-anak ini ya, anak-anak dewasa gitu, ya, remaja gitu. Tapi kenapa tiba-tiba lari ke anak-anak SD gitu? Apa sih yang terpikir waktu itu idenya? Nggak ada ide, itu mah asal mau saya aja. Asal mau saya aja. Apa ya, waktu itu keidean kayak gimana sih? Pertanyaannya kenapa ya mengapa tidak gitu aja. Oh, Daripada mengapa nganggur tidak? gitu ya. Tapi susah nggak sih bikinnya dari sudut pandang anak SD gitu? Lihat sini dong ayah, mukanya ke... Sangat susah karena itu kan lebih masa lalu lagi. Dilan aja udah masa lalu, anak SD lebih masa lalu lagi. anak. Sebetulnya kan gini, bikin Dilan itu kan awalnya awalnya saya bikin Dilan ya udah mau bikin Dilan satu buku aja gitu kan. Ini sejarahnya nih, mau bikin buku Dilan satu itu aja udah. Saya kan berkawan sama orang-orang di dunia internet, apa di medsos. Nah mereka itu kan pada baca kan, Ya. sampai jadian kan di buku pertama kan. Nah, akhirnya mungkin mereka penasaran, sambungannya dong, gimana pacarannya kan gitu. Iya kan? Gitu. Ya kan? Akhirnya Ya, saya mah berlanjut. ngikutin selera kawan-kawan saya, bukan selera dunia, selera kawan-kawan saya aja, yang lokal-lokal aja lah. Ayah waktu proses produksinya ini ikut juga menentukan adik-adik ini nggak sih? Pemilihan waktu Oh, iya? casting? Iya. Oh nggak gampang loh milih mereka loh. Nah, katanya sampai 2 Mereka tuh tahun orang ya? pilihan loh. Katanya sampai 2 tahun gitu ya? Ayah bener? Ya tanya Pak Fajar Bustami.